izin memperkenalkan diri. Nama saya Nida Yasmin Sofia dengan NPM 2313031026. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Memenuhi tugas kuliah yaitu Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bu Cynthia Mayansari, MPSI. Kidot, langsung aja ya, kita bahas tentang pasar berikut ini. Ini saya akan menjelaskan pengertian pasar. Pasar sendiri yaitu proses berinteraksinya penjual dan pembeli barang dalam menetapkan harga barang di pasaran dengan tingkat harga berdasarkan persetujuan permintaan dan pembeli yang akan dibeli barang tersebut. Pasar menurut waktunya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya itu terjadi dalam setiap hari. Dan yang kedua ada pasar mingguan. Pasar mingguan yang bukanya itu hanya seminggu sekali. Yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan yaitu pasar yang hanya buka dalam sebulan sekali. Yang terakhir ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang hanya dibuka dalam setahun sekali. Menurut ruang lingkupnya, pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pasar daerah. Pasar daerah yaitu pasar yang dapat membeli serta menjual produk dalam satu daerah, yang dimana produk tersebut itu dihasilkan dalam satu daerah tersebut. Kedua ada pasar lokal. Pasar lokal yaitu pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota, produk itu yang dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota tersebut. Yang ketiga ada pasar nasional. Pasar nasional yaitu pasar yang menjual dan membeli produk dalam satu negara, tempat produk itu yang dihasilkan. Terus yang keempat ada pasar internasional. Pasar internasional itu sendiri yaitu pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar ini melampaui ekspor dan impor dalam pemasaran dan terlibat dalam lingkungan pemasaran suatu negara-negara. Strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan pasar sempurna yaitu pasar yang banyak memiliki penjual dan pembeli tapi tidak mempengaruhi kondisi pasar tersebut. Pasar jenis ini melakukan struktur yang sangat ideal karena produksi barang dan jasanya bisa terwujud secara optimal pada jenis barang ini. Selanjutnya ada persaingan pasar tidak sempurna, yaitu di mana jumlah penjual dan sedikit pembelinya. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasaran ini persaingannya tidak sempurna dan berhak atas penjualan produk tertentu, dan mereka hanya boleh mampu menjual produk dengan jumlah barang yang terbatas. Penyertaan barang yaitu pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pasar input dan pasar output. Pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud di sini adalah barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan proses produksi. Harga produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran faktor produksi itu sendiri. Kedua ada pasar output. Pasar output adalah pasar yang menyediakan produk berupa barang dan jasa. Di sini yang diperjualbelikan adalah produk hasil suatu usaha. Pasar ini menjual barang setengah jadi maupun barang jadi. Untuk diketahui juga, sebenarnya pasar output lah yang sering disebut pasar pada umumnya, yaitu Gramedia. Ini ada struktur pasar, yaitu pasar kompetitif, di mana perusahaan-perusahaan yang ada tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Dan yang terakhir ada jenis pasar. Jenis pasar yaitu ada 2, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input adalah pasar yang diperjualbelikan modal-modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Contohnya kayak uang, mesin, lahan, dan pabrik. Dan yang kedua ada pasar output. Pasar output di sini adalah
pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa hasil produksi itu sendiri, seperti barang mie, susu, dan ya produk yang dihasilkan itu sendiri. Sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang pasar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.